Tahu kan sekarang dokter Indo mahal kenapa? Karena buat ngajak keluarganya berobat keluar. Mohon maaf nih mas, mohon maaf. Kalau masnya nyoba nyindir saya nih ya dengan komentar seperti ini, saya sama sekali gak kesindir mas. Nah gini ya mas ya, biar jangan sampai salah fokus. Di VT aku itu kan aku hanya menjelaskan kenapa diagnosa penyakit papa saya itu berbeda. Di Indonesia dibilangnya A, di Malaysia dibilangnya B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek. Jumpa lagi bersama saya Iki. Nah rek, gimana kabar kalian rek? Semoga kabar kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari semua bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke rek, seperti biasanya Iki akan ngerekin sebuah video yang unik-unik. Dan di video kali ini Mas Iki akan ngerekin sebuah video wow. Ini mencengangkan sekali bagi Mas Ikinya ya rek ya. Kenapa sih dokter Indonesia membawa keluarganya berobat ke Malaysia? Apakah di Indonesia gak ada hospital ataupun gak ada rumah sakit? Jangan salah paham dulu ya rek. Makanya tonton video ini sampai akhir biar kalian paham. Dan beliau ini juga lagi dihujat sama netizen karena membawa keluarganya berobat ke luar negeri ataupun pergi berobat ke Malaysia. Wah rek, jangan salah paham dulu rek. Mungkin mbaknya ini sebagai dokter udah paham ya rek ya tentang kondisi dan situasinya. Makanya beliau itu membawa keluarganya tuh berobat ke luar negeri gitu rek. Oke, pada kalian udah pening melihat Mas Ikinya gak banyak bacot kali ini biar kalian paham sendiri penjelasannya mbaknya yang udah viral di TikTok. Oke rek, jom kita saksikan bersama-sama bagaimana mbaknya membawa keluarganya ke rumah sakit hospital yang berada di Malaysia ini rek. Jom. Tahu kan sekarang dokter Indo mahal kenapa? Karena buat ngajak keluarganya berobat keluar. Mohon maaf nih mas, mohon maaf. Kalau masnya nyoba nyindir saya nih ya dengan komentar seperti ini, saya sama sekali gak kesindir mas. Bagus mbak. Kenapa? Karena mau semahal apapun rumah sakit menerapkan biaya kepada kalian para pasien, ya gaji saya tetap segini, gaji pokok saya. Kalaupun bakal ada tambahan pelayanan, tambahan gaji dari pelayanan BPJS ataupun jasa pelayanan, ya sepertinya tidak akan 2 kali lipat dari sini juga gitu loh. Jadi kalau hanya mengharapkan gaji dokter yang saya punya ini sekarang, gak akan bisa sih bawa keluarga berobat ke luar negeri, oke? Dalam artian, ya orang tua saya masih berobat dengan duitnya sendiri untuk berobat ke luar negeri. Itu sih satu ya, untuk menjawab pertanyaan atau judgement dari masnya ini. Yang kedua nih, bahas mengenai kenapa ya saya bawa bapak berobat ke sana. Nah, kalau teman-teman pada rajin ya atau pada sabar nungguin dengerin video sampai akhir pasti tahu nih jawabannya kenapa. Karena kan saya udah bilang, bapak tuh di sana udah berobat semenjak 2013. Yang mana itu bahkan saya salah ngomong nih, 2013-nya itu operasi jantung. Operasi pemasangan ring jantung sebanyak 5 ring sekaligus. Sementara kalau berobatnya itu dari 2009. Yang mana di 2009 saya tuh masih SMP, bahkan SMA di mana aja belum tahu, apalagi mau tahu bakal jadi dokter apa enggak gitu loh. Jadi dari semenjak 2009 keluarga saya sudah menetapkan untuk berobat ke sana, ke Penang. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi pengobatan jantung dari 2009 sama sekarang jauh sekali bedanya. Di 2009 aja bahkan rumah sakit jantung ada Malik Medan. Kita bicara Medan ya, Medan. Karena kami tuh kalau mau cari second opinion selain di Medan tuh ya ke Penang. Kalau nggak Medan, Penang gitu aja sih. Nah, untuk pengobatan dulu ya belum semantap ini gitu loh. Di sana dulu tuh pasien nggak ada sama sekali gitu. Bahkan sampai sekarang saat kami berobat ke sana, antrian tuh nggak panjang. Bahkan kemarin tuh pas bapak berobat hari Jumat ke sana, dokternya tuh datang cuma ngobatin bapak sama ada nenek. Abis itu pulang, udah. Itu aja pasiennya untuk hari itu. Jadi nggak sebegitu rame sih. Nah, jadi kenapa nih dok? Kenapa dibawa berobat ke sana? Ya itu karena dari 2009 udah berobat di sana, bahkan udah operasi di sana. Ya kita tahu lah ya, kayak kalau milih dokter tuh kan kayak milih jodoh juga ya, cocok-cocokan.
Dan karena memang udah cocok di sana, ya kami pertahankan berobat di sana tanpa memikirkan biaya keluar gitu. Karena ya namanya orang tua dan mereka alhamdulillah punya rezeki yang cukup untuk berobat ke sana tanpa harus memikirkan biaya, ya tetap dipilih. Tapi kalau masalah murah, wah jauh lah murahan Medan. Walaupun misalnya nih berobat di Medan umum ya jauh lebih murah di Medan dibandingkan di Pineng. Oke. Nah kemudian nih bahas mengenai ada nggak sih ya kasus yang kebalikannya gitu loh, kebalikan dari cerita Mbak Kiki Saputri gitu kan. Karena kan ini kan sebenarnya video saya ini viral gara-gara tentang itu cerita tentang si Kiki Saputri ya kan. Nah nggak usah ambil contoh jauh-jauh deh. Keluarga inti adik saya kandung yang cowok, dulu tuh dia dari lahir tuh nggak bisa BAB sama sekali. Jadi kalaupun mau BAB harus dipancing pakai selang gitulah intinya, dari lahir, bawaan lahir. Nah pada saat itu kan adikku lahir 2004. Di 2004 itu orang tua tuh langsung nyari pengobatan tuh ke Malaysia, ke Penang KL, nyari pengobatan di sana. Dan hasil dari dokter di sana tuh bilang belum bisa operasi. Padahal kemarin tuh adikku udah umur hampir udah 2 tahun lah, udah 2 tahunan gak bisa operasi katanya gitu. Nah, namanya orang tua ya pasti ikhtiar dong, nyari lagi pendapat yang lain gitu. Betul. Akhirnya berjodoh sama dokter di Medan, yang akhirnya jadi guruku sekarang, Dokter Erjan. Kalau kalian tahu warga Medan, hai Dokter Erjan, mana tahu dokter ingat. Dulu adikku bahkan pada saat lagi kontrol sama dokter itu, pas lagi konsul, dokternya menyayangkan kenapa gak datang lebih awal, harusnya bisa dioperasi lebih cepat. Nah itu contoh kebalikannya gitu loh. Kebalikan saat first opinion dari Malaysia, second opinion di Indonesia, ternyata ya yang lebih bagus ya ada tata laksana di Indonesia gitu. Jadi tidak melulu seperti cerita bapak yang di Indonesia terus pindah ke Penang. Ada juga kok yang dari Malaysia pindah ke Indonesia. Dan itu dua kasus itu ada di keluarga intiku. Alhamdulillah setelah operasi 2-3 kali kalau nggak salah sama dokter Erjan Fikri, spesialis bedah anak, adikku normal, tidak ada kekurangan sama sekali dan sampai sekarang masih fine-fine aja. Alhamdulillah. Nah gini ya Mas ya, biar jangan sampai salah fokus. Betul, Di Mbak. video aku itu kan Paham, aku Mbak. hanya menjelaskan kenapa diagnosa penyakit papa saya itu berbeda. Di Indonesia dibilangnya A, di Malaysia dibilangnya B, ya kan? Ya wajar toh kalau orang punya second opinion, ya kan? Apalagi dengan penyakit yang urgent, kan? Nggak masalah. Untuk pengobatan di Indonesia saya tidak ada memperbandingkan sebenarnya dengan pengobatan di Malaysia. Saya hanya sekedar sharing aja, ya kan? Kita keluarga besar juga biasanya berobat di Indonesia kok dan sembuh, ya kan? Ya kita juga bukan keluarga sultan toh yang setiap sakit kita harus berobat ke luar negeri. Jadi ya nggak ada, konteksnya harus dilihat dulu nih ke arah mana. Jadi biar jangan salah paham di situ, oke? Kemarin pertama kalinya aku berobat ke luar negeri, tapi aku bingung banget harus gimana. Rumah sakitnya di mana, dokternya siapa, reservasinya gimana. Bingung gak sih? Tapi setelah aku cari tahu di Google, aku ketemu nih sama websitenya Medisata. Dia itu kayak perwakilan resmi dari rumah sakit top yang ada di luar negeri, dan dia juga punya dokter asli buat jadi konsultannya kita. Nah, kemarin aku itu dibantu sama dokter Stevi. Dia yang kasih tahu aku, Ci, untuk keluhannya Cici lebih baik Cici ke rumah sakit ini ketemu dengan dokter ini, atau pilihan lainnya dari rumah sakit ini dengan Tapi dokter Mas Iki ini. gak mau masuk ke sini, Rek. Setelah aku pilih, itu langsung dibantu Kalau kalian mau reservasi masuk ke nggak, Rek? dokternya. Plus dia tanya aku udah pesan tiket belum. Kalau aku udah pesan Kalau tiket, mau masuk, akan dibantu komen ya, Rek, ya. penjemputan dari bandara Kalau ke kalian mau rumah masuk, sakitnya kita itu secara gratis. Nah, terus jiwa netizen kita pasti bertanya-tanya dong, ini Pastinya, Pak. dengan Pasti jasa-jasa kepo. seperti ini kita bayar lebih nggak? Atau nanti kita dimintain biaya dari si jasanya nggak? Ternyata itu semua gratis dan kita bayarnya pun sama persis dengan pasien lainnya yang tidak melalui jasa ini. Aku pribadi sih aku merasa untung banget aku menemukan Medisata ini karena rasanya kayak lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis aja gitu. Makasih ya Medisata. Nah, buat my friend yang tujuan untuk ke Malaysianya adalah untuk berobat,
maka sangat disarankan agar my friend mendapat surat rujukan dari hospital di Indonesia untuk berobat di Malaysia. Lebih bagus lagi kalau ada juga surat rujukan ini ditembuskan ke kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Biar apa? Biar my friends yang mau berobat bisa mendapatkan VDR alias visa 3 bulan. Sehingga apabila proses pengobatannya lebih dari 30 hari, kamu nggak perlu stres karena kamu punya izin tinggal selama 3 bulan. Begitu my friend. Seperti itu Rek, penjelasan dari mbaknya ke mbaknya sampai ke abangnya. Biar kalian tuh gak salah fokus ataupun gak salah paham. Jadi tontonlah video itu sampai akhir, jangan di skip. Kalau kalian gak ada data, gak usah nonton terus komen yang bukan-bukan. Kasihan mbaknya dengan keluarga. Beliau ini membawa keluarganya untuk berobat, bukan untuk jalan-jalan ataupun untuk happy-happy Rek gitu. Sepatutnya kalian tuh harus mendoakan biar saudara kita tuh selamat gitu Re. Jangan menghujat ataupun mengecamnya ya Re ya. Jadi kalau kalian mengecam Mas Iki, gak usah dilayan buat yang orang-orang baik yang menonton video ini ya. Yang buat yang suka mau cari bergaduh, pastinya mereka sudah hadir di channel-channel yang lain. Pastinya mereka tuh suka mencari yang bergaduh. Oke Rek, mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian saudara-saudara Mas Iki yang berada di Indonesia, jangan asal kecap dulu, tonton video orang tuh sampai akhir penjelasannya biar kalian paham, gak salah fokus ataupun gak salah paham. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.